Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita coba memahami ayat surat Al-Fat ayat terakhir yang ada kata Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum bi wujuhihim min athari sujud zalika luhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in aroja sat'ahu wa azarahu wa wasataga azo wasatawa ala suqiyu jibuzurro aliyakhi zobi himul kufar wa adallahu lazina amanu wa amilu sholihati minhum maghfiratan wa ajron azima. Kita baca artinya agar kita bisa memahami dan bisa menjalankan tunjuk ini. Muhammad itu adalah utusan Allah, utusan Dia, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah, karunia Dia dan keridhaannya, keridhaan Rabbil Alamin. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Jadi yang dibilang tanda-tanda hitam itu sebenarnya tanda-tanda bekas sujud, bukan bendera. Sekarang ini orang ribut dengan bendera, dengan tulisan la ilaha illallah itu tertulis pada sujud. Nah, itu tanda hitam itu. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Jadi ini kan satu jalur nih, tanda itu ada terus. Yang dibilang golongan yang punya tanda ini dari Adam itu ya, dari perintah malaikat suruh sujud kepada Adam itu akan ada terus sujud itu tanda daripada orang-orang taat, orang-orang yang disiplin, orang-orang bertakwa, orang-orang terpilih, orang-orang dapat petunjuk Mahdi. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya.
Jadi ya sifat tanaman itu memberi manfaat. Jadi ya yang dibilang manusia-manusia yang dapat petunjuk, manusia-manusia yang memberi manfaat, yang memelihara alam semesta, yang peduli. Ya kita bisa lihat tanda-tanda ini di orang-orang, walaupun pakaiannya seperti pakaian orang baik, ya kita lihat di peduli nggak. Dia nggak peduli, cuma mikirin dirinya sendiri. Ya berarti dia dajjal, iblis, pembohong, nggak ngikut Nabi. Itu adalah Muhammad. Muhammad ini kan di sini nggak dibilang Nabi, utusan Allah Muhammad. Makanya azan tuh asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya ditafsirin aja sendiri, nggak usah berdebat. Kalau ada kata nabinya ya boleh, kan Muhammad. Ya Muhammad, nabinya ada, Nabi Muhammad udah meninggal, tapi Muhammad ini nur ya tetap jadi utusan. Ini bilang Rasulullah tetap jadi utusan. Itulah orang-orang yang terpilih, yang mau jadi hamba gitu. Nggak mau jadi hamba, yang nggak sujud, nggak ruku, ya bukan Muhammad. Karena tanda ini ada terus gitu. Itulah yang dibilang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah dia hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang tertutup, yang nggak percaya pada kitab ini jengkel sama orang-orang yang dapat petunjuk itu pasti baik, menyenangkan. Dia peduli, dia bukan mikirin dirinya sendiri, mamerin semua kesuksesannya mah iblis. Yang bisa dipuji itu cuman Robbil Alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dia Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal. Ini jelas beriman dan beramal. Beramal itu sesuai petunjuk. Beriman itu kalau kata Saiful Karim dimulai dengan makrifat. Kita mengenal pencipta dimulai dengan iman. Iman itu udah ada di dalam panggilan jiwa. Itulah kalau kita jujur sama diri kita, maka diri kita itu beriman. Ya tinggal amalnya sesuai petunjuk nggak. Kalau dia nggak baca kitab ini ya berarti nggak sesuai petunjuk. Ada kitab-kitab lain ya silakan aja, berarti petunjuknya di kitab lain, bukan kitab ini, bukan kitab yang disusun khalifah sesuai petunjuk dari Nabi terakhir Muhammad SAW dan yang diterima Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Dan diantara mereka ampunan dan ajron azimah. Di sini dibilang pahala yang besar, keuntungan gitu, keuntungan besar. Sebab pahala ini istilah-istilah di agama lain pahala. Kalau di kitab ini keuntungan yang ada, keuntungan, benefit bahasa Inggrisnya, keuntungan yang besar, bukan pahala. Kalau pahala kita seolah-olah kita bisa mengkalkulasi pahala. Itu bukan urusan kita, kalkulasi pahala itu 27 derajat segala macam. Nggak ada di sini skill perhitungan itu nggak ada. Ada ajron azimah, keuntungan besar. Ya mudah-mudahan kita dapat hikmah, dapat furqan dengan membaca kitab ini seumur hidup minimal 7 kali. Sama sesuai dengan tawaf 7 kali. Kalau 3 kali tamat punya basic memory, kepala kita tahu semua tentang cobaan-cobaan hidup dunia ini. Kalau nggak pernah baca kitab
ya berarti tertutup, berarti masih ada, belum dibersihkan, berarti dia masih ada dosa-dosa yang menjadi penghalang dia untuk menyentuh kitab itu. Ya mudah-mudahan kita semua akan diberi kekuatan yang menolong. Robi adilni murkhala syiriki wa hridni murroja syiriki wa jalim ladun ka sultanan nasiro. Salamun kolami Robi Rohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Menara Langit, Muhammad Anra Napoleon. Berbagi cerita.